disuruh baca ini. Jadi bagaimana Kiai Oh, Gunung? ayo teman-teman yang punya kitabnya, punya Ulang boleh jadi. PDF-nya, silahkan. Ini kan sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bang Asmara. Iya, memang jelas Haji. Cuman karena pikiran lah tua, sekecil elang. Oke. Jadi waktu kecil bagai mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa. Kebalik tadi itu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau belajar sesudah dewasa, bagai mengukir di atas air. Didengarkan tadi secara menyimak fokus banget. Habis Gus Hasan selesai baca, hilang dah. Ayo Ki Haji, malian lo Ki Haji. Ya ini kan al-mutawatir. Jadi nasab mutawatir itu adalah huwa mastafadat sihhatuhu fi muhitihi wa indama yu'awilu alaihim min ulama'in nasabil muthiki bihim bil ittifaqi. Gitu kan? Jadi apa namanya? Nasab mutawatir itu adalah nasab yang masyhur keabsahannya fi muhitihi di dalam Lingkungan lingkungannya. sekitarnya. Iya, lingkungannya apa namanya? Ya, sekitarnya. Wa indama yu'awwalu alaihim dan Ya'ulu. mayyaulu. Oh ya, Ya'ulu. mayyaulu alaihim. Dan bagi orang-orang yang di atas mereka yang nasabnya masyhur ini, siapa orang yang di atasnya itu? Min ulama in nasabil Bukan. Alaihim itu muhitihi tadinya. Orang-orang yang di atas orang-orang yang Iya, menyaksikan nasabnya itu muhit itu. iya, orang-orang sekitar itu, orang-orang yang di atas orang sekitar itu ya kan? Ya, Nah, jadi alaihim itu ke muhit. iya. Siapa mereka orang yang di atas muhit ini? Min ulama in nasabih, yaitu sebagian daripada ulama-ulama nasab al-muthikih yang dipercaya bihim. Ulama-ulama nasab yang dipercaya ini bil ittifaqi dengan Bukan anu itu Kiai. Min di situ itu bukan litab'id itu, lil bayan bukan itu. ya? Lil Oh bayan iya. itu. Oh lil bayan Dari Gus ya. kalangan artinya. Iya, Oh dari iya, kalangan artinya itu. dari kalangan ulama-ulama nasab yang terpercaya ya bil ittifaqi dengan keapaannya ini Gus, dengan kemampuannya. Kepakarannya, Dengan kepakarannya. ya. Jadi Artinya memang itu sudah artinya begini Kiai. Bihim ya terhadap ulama nasab tadi itu ya dipercaya kepakarannya itu bil ittifaqi berdasarkan kecocokan, iya kesepakatan. Jadi Oh, ulama-ulama semua ini menyepakati bahwasanya informasi dari ulama ini memang bisa dijadikan pedoman. Artinya ulama-ulama yang mu'tamadah, yang otoritatif gitu. iya. Makanya tadi saya sebutkan kan Iya. Al-Ubaidili, Al-Umari, terus Ibn Toba, kemudian Fakhrul Razi, gitu loh. Itu kan otoritatif itu, mu'tamadah itu. Iya. Dan wattasalat syajaratuhu fi kutubi wa jara'idin nasabi ladunang kita. Dan bersambung pohon nasabnya itu di dalam kitab-kitab ulama-ulama nasab. Seperti itu ya. Dan tidak adanya Jaroid itu catatan ya, Jaroid itu. iya. Lembar-lembar catatan itu. Dan tidak adanya pemutusan ya Gus ya. Tidak adanya Iya. pemutusan. Bukan pemutusan, tidak terputus. Oh, iya. Dunang kita. Tidak ter itu sanad periwayatannya, guys. Sanad periwayatannya dari abad ke abad itu nggak terputus. Oh, Artinya semua ulama nasab dari abad ke abad itu semuanya menuliskan silsilah nasabnya dalam kitab-kitabnya. Tidak ada satupun ulama yang tidak menuliskan nasab mereka. dunang kita. Tidak ada keterputusan. Nah, Iya, kalau karena kan ada kalimat sebelumnya kan mata sholat kan. kalau ada keterputusan 550 tahun atau lebih itu gimana itu? Ya itu mardut. Itu sendutan itu.
Nanti keterangannya nasab mardud itu. Iya, iya. Lanjut Ki Haji. Itu bahasa Sunda itu. Lanjut Ki Lanjut, Haji. Haji. Sudah. Apalagi yang mau dilanjutkan? Terus kade. Aduh lah, Pak orang suruh apa aja Pak. Cik lemar Itu jelas nggak sakit. itu nggak itu nyeret tuh ya Haji. Sampai mana tadi? Itu awit tirabi ada ila luzum tahqiqin. Oh ya, ini. Wattasalat dan bersambung syajaratuhu silsilah nasabnya, pohon silsilah nasabnya fi kutubin di dalam kitab-kitab wa jaraidin nasabina dan jurnal-jurnal para ulama ahli nasab, artinya catatan-catatan artikel-artikel para ulama nasab. Duna inqita'in tanpa terputus sanad periwayatannya maksudnya ya. Iya. Au ittirabin atau rancu gitu loh, rancu Kayak mau lawan juru ya. ya gitu. Ada ila luzumi tahqiqin yang menyebabkan nasab itu ila luzumi tahqiqin kepada wajibnya diteliti ulang atau dikoreksi ulang. Karena apa? Karena ada keterputusan ingkito atau ittirob, kerancuan gitu loh. Begitu. Jadi intinya nasab yang soheh derajat mutawatir ini ittasalat sajaratuhu fi kutubin wa jaraidin nasabina duna inqita'in au ittirabin ada ila luzumit tahqiq. Jadi ketika nasab itu disampaikan ya, tidak ada keraguan lagi di situ dan orang tidak perlu mengoreksi lagi. Karena apa? Karena saking terkenalnya nasab itu dan semua kitab-kitab nasab dari abad ke abad itu semuanya mencatat nasab itu. Gitu loh. Iya. Tuh. Nah, itu definisi daripada nasab soheh mutawatir. Tir. Tuh. Tir. Tuh. Tir ya Abdurrahman gitu. Terbang ke Abdurrahman ya. Menembus atap. Nah, kemudian kalimat setelahnya ini wa qala al-ba'du annahu ma thabata bil yakin wa hadza khilafus shawab ila akhirih sampai kepada wa yustatsna ini ya. Ini membedakan antara nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyid Adnan ya, pongkol nasabnya Bani Quraisy, di mana Sayyid Adnan ini ya diyakini sebagai keturunan Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim, itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan catatan ulama nasab. Gitu loh. Nah, selain nasabnya Nabi itu tidak boleh diyakini tanpa adanya bukti-bukti tertulis yang tidak terputus sanad periwayatannya. Begitu teman-teman. Gus, jadi saya jadi keinget dengan narasi. Kalau memang nasabnya Ba'alawi ini membutuhkan kitab sezaman, maka apakah ada nasabnya Rasulullah itu melalui kitab sezaman? Ya, oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda ngopi dulu ya. Ngopi nih yang kental kayak gini. Ngopi yang kental kayak gini. Iya. Kita komparasikan ke sini, Gus. Makanya berarti Maksudnya ke sana, Kiai. Saya tuh ngomong ngopi yang kental tuh ke sana gitu. iya ke sono iya. I know. Dengan Semar katanya Ratu Bagus itu. Artinya ketika ada orang menanyakan hal yang seperti itu,
itu menandakan dan membuktikan bahwa orang itu tidak pernah mengkaji kitab nasab secara keseluruhan, terutama yang tertera di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab ini, bahwa ketika mereka menanyakan lalu bagaimana nasabnya Rasulullah, apakah juga butuh kitab sezaman? Lah dijawab di sini, ya kan? Alladzi thabata bil yakini li anna fihi wahyan. Itu. Lagi pula begini teman-teman ya, kalau kita mau menggunakan standarisasi akidah Islam, pertanyaan saya, Al-Quran itu qadim apa hadas? Ya, Al-Quran itu qadim apa hadas? Oh, dim Gus kalau saya. Nah, karena Al-Quran itu qadim, maka bisa dikatakan juga Al-Quran ini kitab sezaman yang membuktikan nasabnya Nabi bersambung kepada Sayyid Adnan sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Kan begitu. Oke lah ya. Oke lah ya. Iya. Karena lihat ya. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Kan begitu teman-teman. Lari ke ibtidaiyah lagi deh ceritanya ya. Kalau dancing Soro ilmuwan, ya Ki Haji. kenapa? Soro ketika diminta kitab sezaman jawab ngusok ya. Iya. Tadi jawaban berarti itu ya, tadi kitab. Nggak punya. Selain mereka les, mereka berbohong dengan keilmuannya gitu loh. Ya wajar Kiai, karena mereka kan hidupnya kan di Jabodetabek. Jabodetabek itu kan syarat dengan bajai. Bajai itu kan suka ngeles Kiai. Oh iya betul. Les kanan, ngeles kiri gitu. Kan bajai bajuri. Kalau masalah ingkito Gus, kalau ingkito dan itirot ya, tidak ada Itiraf. ketentuan waktu itirop ya, tidak ada ketentuan waktu misalnya berapa tahun gitu, tidak begitu Gus. Oh, ya. Gak ada. Dulu zaman Yang ini. disebut ingkito itu Kiai, yang disebut ingkito itu ya ada keterputusan sanad periwayatan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya begini. Keterangan daripada kitab-kitab nasab yang terdahulu ya itu berbeda dengan keterangan kitab-kitab nasab yang sekarang. Nah, perbedaannya ini sanadnya kemana? Kalau nggak ada, berarti ingkito. Ya kan? Kan tidak mungkin. Ya kan? Dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-8, semua ulama nasab itu menyebutkan putra-putranya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad, Ali, Husain. Lalu kemudian di abad ke-8 dan abad ke-9 ada orang yang mengatakan Ahmad bin Isa itu memiliki anak Abdullah. Lahirnya kapan? Masa Ahmad bin Isa hidup di abad ke-4 kemudian di abad ke-8 lahir lagi anak laki-laki bernama Abdullah atau Ubaid? Kalaupun terjadi itu Ibnul Mayyit namanya. Apa Gus? Itu Ulang Gus. Ibnul Mayyit. Ibnul Mayyit. Aduh, lah nemu bay. Loh, kalau orangnya sudah wafat di abad keempat, Kiai, ya kan? Kemudian abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, semua ulama itu menjelaskan cuma 3 anaknya. Lalu di abad ke-8 ada ini namanya Abdullah dan Ubaidillah. Berarti kan Ibnul Mayyit itu. Ini Gus ya, saudara-saudara saya termasuk keluarga ya, mengetahui tentang permasalahan nasab ini, kalimat itulah yang saya sering ucapkan itu Gus. Apa-apa itu?
Itu yang tadi kan saya sebelum ini kan tadi bicara tentang yang saya usia sekarang punya anak 3, tapi 505 tahun lagi dikatakan ada yang mengaku anak saya itu masuk akal enggak kan gitu. Siapa siapa tahu sampean datang ke Jawa Timur lalu kawin lagi di situ. Ya berarti Ibnul Mayyit Ya kan berarti orang sudah 505 tahun meninggal. Kok tiba-tiba datang ke itu Surabaya? Ibnul dari Mayyit dulu berarti. saya sering begitu saya ucapan tuh. Begini Ki Haji. Itu masuk di logika itu. Iya Gus, saya Begini. mengerti. Enggak, maksudnya ini loh, yang kedua ini. Kan tadi kan ingkito kan, sekarang itirok. Hmm. Itirok itu seperti apa maksudnya? Itirok itu seperti halnya Ali Asakron berasumsi bahwasanya nama Abdullah yang tercatat dalam kitab As-Suluk itu adalah satu orang yang sama dengan leluhurnya yang tercatat di dalam syair Jamaluddin Ahmad Khosir yang dia catat juga dalam kitabnya Al-Burqa yang bernama Ubaid. Dengan asumsi apa? Abdullah itu mentasghir namanya menjadi Ubaidillah, lalu mengikhtisar menjadi Ubaid. Nah, itu ittirab namanya. Padahal Al-Janadi itu tidak bercerita tentang keluarganya Abdurrahman As-Segaf, tapi bercerita tentang keluarga Abul Hasan Ali bin Abil Jadid. Itu namanya ittirab, Kiai. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Iya. Kacau, Ittirab tidak? Ittirab tidak? Gitu. Gitu loh. Sulit Yang kita. Ya, bukan Gus. sulit Kiai, bukan sulit Kiai, karena panjenengan baru membaca kitab nasab, sehingga ini makna-maknanya nih lari kemana ini kan harus dimukobalahkan dengan kitab-kitab nasab yang lain Kiai, ya Iya, kan? iya, iya. Nanti lama-lama sampai kalau sudah terbiasa baca kitab kafi, baca kitab rosail, baca kitab usul, baca kitab muqaddimat, itu nanti sampean akan connect sendiri. Oh, keterangan ini sama kayak yang di sini halaman ini nih. Itu. Itu loh. Iya, memang harus ngaji kalau kitab nasab ini, Gus. Kalau Iya, cuman iya, membaca. memang harus ngaji. Tak kira yang mereka saya tak penting dua apa itu. Yang tak lesu itu. Bila lah siapa itu. Ah, kocak Kiai. Kaki dia tak tahu apa ya. Making tahu no dua apa to. Pas pas putus dia yang tak selamat itu jolong. Tayo boy. Aduh ya Allah, jauhan kaki Kiai. Saya pesan beras Bang Junet. 1 ton Bang Junet. Siap. Nah, Bang Junet ini di mana Bang Junet ini? Pasuruan. Demak, Gus. Oh, Demak. Nggih. Demak ke Jogja itu berapa jam ya? Demak Jogja 3,5. Monggo Bang Mas Play. Mas Play. Enggak kan gini Kiai. Kalau saya beli 1 ton kan dia lebihin 1 kintal Kiai buat santri. Oh enak itu Gus. Jadi Siap, satu siap. kintal satu kintalnya itu amal jariahnya Bang Junet kepada santri. Oh, iya, iya. Iya. Nanti di Ini framing sama dawir ini, dawir ini katanya gitu. tapi bukan untuk Nabi Kang Junet, bukan untuk Nabi. Untuk Iya. santri. Untuk santri. Iya, siap itu. Tuh, Iya. enggak Bang Junet. Itu Cuman maaf bercanda tadi. Bang Junet. Ya, maaf Yang mana? tadi Yang mana? yang tadi itu semua kitab-kitab sezaman itu mencatat apa artinya itu boleh dari kitabnya apa itu selain Muslim itu juga mencatat gitu ya. Oh, enggak. Tapi di Ini kan situ ada, ada. ini kan ada koyitnya ini. Wattasalat syajaratuhu fi kutubin wa jaraidin nasabin. Nasabin itu sudah ulama ahli nasab ya Islam lah. Tapi kalau keterangan di apa itu buku kitab non Muslim Kristen ya
itu mencatat juga itu sejarahnya Rasulullah juga ada Nah, tentang itu. itu namanya koroin, itu namanya. Koroin itu apa? Data pembanding. Gitu. Jadi internal umat Islam, ya kan, kemudian mendapat dukungan dari data-data eksternal umat Islam, gitu. Tuh. Jadi kalau apa namanya, menurut ilmu sejarah modern itu disebut data primer dan data sekunder. Ada data mayor dan data minor. Tak kira ngerti gak Ji? Ya iya namun orang ku tak ngerti. Mari mana kan tengah wala-wala. Malu ada kita ngamuk bro. Keliram be. Kula niki sampun ngertos, Gus. Enggak, cekin tengah ngamuk bro le maleram be. Ya kan ini, maksudnya mereka itu kan sering memframing kalau itu data dari catatan nasabnya dari Rasulullah kok. Katanya bukan apa tadi? Bisa nggak menghadirkan kitab sezaman. Nah itu saja catatan di Bible atau di apa itu kitabnya orang Kristen itu juga mencatat itu. Kenapa mereka nggak mau dengar gitu loh? Nah itu. Ya kalau bicara kitab sezaman, nasabnya Rasulullah itu ada Pak. Sudah pernah kita bahas itu. Iya. Sudah pernah kita bahas di dalam kitab yang sama nih, Al-Kahfi ini pernah kita bahas juga. Gitu. Ya, di dalam kitab ini tuh kalau nggak salah halaman berapa ya? Halaman sebentar ya. Itu ada keterangannya itu bahwasanya kitab sezaman yang mencatat nasabnya baginda Nabi dan keluarga Nabi Ahlul Bait itu adalah kitab Diwanul Athoya, karya daripada Sayyidina Umar ibn Khattab, ya kan, dan Abdurrahman bin Auf, Amir bin Abdullah, gitu loh. Ini pada halaman 76, ya. Nah, ini awwalu man allafah wa jamma'a maktuban fil ansabi. Yang pertama kali, ya, yang pertama kali menulis atau membukukan atau mengumpulkan secara tertulis fil ansabi di dalam silsilah nasab huwa Amirul Mukminin Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu al-mutawaffa sanatan, yang wafat pada tahun 23 hijriyatan, walladzi amara biwad'i diwanil ataya walladzi rattabahu 'alal ansab. Waqad rawa Amir anna Umar radhiyallahu anhu hina arada wad'ad diwan qala biman abda'u faqala lahu Abdurrahman ila akhirih. Kemudian penulis kitab Tabaqatun Nasabin yang bernama Syekh Bakar Abu Zaid itu berkata, wa jaizun ayyuqala inna hadzal diwana huwa awwalu kitabin fil ansabi. Boleh dikatakan bahwasanya kitab ini adalah kitab pertama kali di dalam mencatat silsilah nasab, gitu loh. Nah, itu bisa dibaca di dalam kitab Tabaqatun Nasabin halaman 13, gitu ya. Tuh. Artinya itu tidak semua pesantren itu pegang kitab itu ya Gus ya? Iya, karena kan ini bukan kurikulum pondok pesantren, karena di pondok pesantren itu tidak pernah ilmu nasab itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikannya, gitu loh. Gitu. Artinya apa di sini, ya kan? Selain nasab ahlul baitnya Nabi dan Nabi itu sendiri bersambung kepada Nabi Ibrahim itu mendapat dukungan wahyu dari Quran, ya kan? Nah, ternyata ada kitab nasabnya. Nah, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, bukankah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan,
Sayyidina Husain masih hidup kan? Masih, iya Nah, masih. dan Sayyidina Ali itu ya, itu hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, Siti Fatimah, para istri Nabi dan Bani Hashim, Bani Muthalib, gitu. Iya, iya, Artinya sezaman kan? iya. Iya, Mm. selesai itu. Jadi kalau masih nanya, emang ada kitab sezaman nasabnya Nabi? Lah yang ngaji lagi lah kau. Jangan banyak bicara dulu. Gitu. Ketua Robito Alawiyah kok nggak pernah ya bahas nasab, baca kitab yang seperti ini kan apa ya? Ya, karena kan masih Raudhatul Atfal, Kiai. RA. Kanak-kanak. Taman Nakana. Gitu. Tapi Oke. gini Gus, Bagaimana? kalau sekarang ada kerancuan seperti ini, apa tidak lebih baik buku nasab yang tadi itu dimasukkan ke kurikulum gitu Gus, supaya Nah, ini lagi diusahakan Bang Junet. Lagi oh, diusahakan. Gitu. Makanya saya minta dukungan panjenengan semua ya, ini. supaya pondok pesantren saya segera jadi, pembangunan dan pembebasan lahannya. Nah, itu nanti kurikulumnya dimasukkan. Saya sudah nulis namanya kitab itu Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaidi Itsbatin Nasab. Gitu. Jadi Itu bagi artinya bagi teman-temanku sekalian, saya cuma promosi ya teman-teman, tidak apa-apa lah promosi. Ini kan bukan dawir saya. Jadi saya itu mengajak semua panjenengan semua untuk bergotong royong, ya kan, dalam pembebasan lahan dan pembangunan pondok pesantren ya, yang di Jogja itu per meternya 500.000 tanah dan bangunannya, teman-teman. Jadi itu namanya beli hibah gitu. Sampean beli tanah dan bangunan di sana 500.000 dihibahkan ke pesantren gitu. Nah, bagi teman-teman yang beli buku saya nanti, ya insya Allah kan kurang lebih seminggu lah selesai paling lama itu. Itu nanti di belakang, di lembar paling belakang tuh ada formulirnya. Itu. Jadi bagi yang ingin beramal jariah, gitu, teman-teman. Nah, kalau untuk pesantren yang lain itu saya sudah bermusyawarah dengan para kiai di Jawa Timur. Ya, beliau akan mengajukan kepada Departemen Pendidikan Agama. Gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan tadi, Gus. Jadi campur tangan pemerintah itu apa belum ada gitu. Saya mau nanya ke sana tapi. Ya ini, kan gini, pemerintah itu kan tergantung masyarakat, Iya, ya kan? Nah, iya. makanya ini sedang diupayakan, sedang diupayakan. Gitu. Gus, nanya Gus, Monggo, monggo. kalau beli kitabnya itu langsung kemana Gus ininya Gus? Nanti begitu kitab selesai tercetak, ya kan, itu kitab kan saya menerjemahkan daripada kitabnya Ki Imad Minhajun Nasabin. Kemudian apa namanya, saya tambahi, ya kan, supaya tidak hanya kitabnya Kiimat gitu. Jadi ada 4 kitab itu dalam satu buku, itu ada 4 kitab. Minhajun Nasabin karyanya Kiimat, kemudian ada 53 koedah nasab dari kitab Muqaddimat, kemudian dalam kitab Rosail itu ada ciri-ciri nasab palsu, tempat-tempat pemalsuan dan indikasi-indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam silsilah nasab. Nah, kemudian saya juga menerjemahkan di dalamnya itu maklumat dari Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami di Irak ya, yang membatalkan nasabnya Ba'alawi pada tahun 2017. Gitu. Jadi kalau ada Naqabah mana? Ini ada. Ini ada. Gitu. Begitu.